Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah hadir ini? Ada Sirwanti, kemudian ada Abda ya. Emi juga sudah hadir, Kunto, Isna, ya udah hadir semuanya. Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Berangkat semua Ibu. Berangkat semua, alhamdulillah. Coba yang dengar suaranya Ibu dengan jelas angkat jempolnya, yo. Angkat jempolnya yang dengar suaranya Ibu dengan jelas. Oke, berarti jelas semuanya ya, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Yo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat kalian. Gitu ya. Kita lanjut. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi ekosistem. Nah ini harapannya nanti setelah kalian belajar mengenai apa yang nanti disampaikan, kalian bisa memahami tentang pertama apa itu unsur-unsur atau komponen-komponen dari ekosistem. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti akan memahami adanya interaksi antar komponen di dalam ekosistem gitu. Ya. Nah, coba Ibu mau tanya ini, yang tadi pagi, ini kan lagi musim Covid seperti ini, kalian di rumah harusnya rajin olahraga ya. Siapa yang tadi lagi jalan-jalan coba, ayo. Naik sepeda tadi itu. Oh, sepedaan nggak masalah. Yeah. Siapa orang sepedaan, jalan kaki, oke nggak apa-apa. Apa yang kalian jumpai di sepanjang jalan yang kalian lewati tadi, ayo. Nyirami pohon, Bu. Nyirami pohon, siap ya, bagus, semuanya aktivitasnya menyenangkan sekali. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian temui di sana? Ada rumput. Ada rumput, ya. Boleh. Rumput, terus di rumputnya ada apanya, Em? Belalang kali ya, Bu ya? Belalang, oke baik ya. Berarti ini terbukti kalau kalian itu sebenarnya sering berjalan-jalan tapi kurang suka mengamati lingkungan sekitar itu perlu ya. Oke, baik. Ibu akan share materi hari ini sebentar. Kira-kira adakah yang tahu apa pengertian dari ekosistem? Tempat tinggal, Bu. Lingkungan, Bu. Lingkungan, oke. Bermacam-macam makhluk hidupnya. Oke, tadi ada lingkungan hidup, ada makhluk hidup yang ada di sana. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada tanah. Ada tanah. Ada batu, Bu. Ada batu. Oke. Jadi apa itu yang dimaksud dengan ekosistem? Sistem lingkungan, Bu. Sistem lingkungan. Baik. Nah, di sini ada gambar nih sini. Ada matahari, ada biotik, ada abiotik, kemudian ada O2, ada pohon, ada manusia. Nah, ini tadi yang sudah menjelaskan mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup ya sebagai lingkungan biotiknya dan lingkungannya sebagai unsur abiotiknya gitu ya. Setiap komponen dalam ekosistem itu memiliki fungsi dan peranan sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga, terjadi suatu keseimbangan atau yang disebut homeostatis. Nah, tetapi homeostatis atau keseimbangan dalam ekosistem ini bersifat dinamis, ya, jadi bisa berubah-ubah, mudah berubah. Nah, baik oleh faktor alamiah maupun oleh faktor manusia. Ada yang bisa memberikan contohnya? Kira-kira faktor alamiah yang bisa merubah keseimbangan ekosistem? Ada yang bisa menjelaskan? Ada banjir. Contohnya? Banjir, pinter Kunto. Ya, 1 bintang. Wabah penyakit, Bu. Wabah penyakit, boleh. Penggusuran, Bu. Kalau yang buatan, coba ada yang bisa memberikan contoh penggusuran. Nah, ini penggusuran apa ini? Penggusuran rumah apa ada? Ya penggusuran daerah, kan ada desa yang buat jalan tol, seumpama kan masyarakatnya hilang semua isinya. Isinya hilang semua ya. Oh iya, nah, itu yang buatan ya.
buatan manusia. Pinter Abda tadi ya. Bintang juga nih buat Ella sama Abda. Nah ini, Bu misalkan ya, ada memberikan contoh di sini. Ada ekosistem. Jadi sudah tadi ekosistem itu ada ekosistem buatan, ada juga ekosistem alami. Nah ya, masing-masing walaupun buatan pun itu tetap harus menjaga atau harus dijaga keseimbangannya. Nah, itu bisa berubah keseimbangannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? Bisa Ibu lanjutkan? Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi yang namanya ekosistem itu punya dua komponen tadi. Ada komponen abiotik atau unsur abiotik dan komponen biotik. Adakah yang bisa menyebutkan apa komponen abiotik dari ekosistem? Siapa yang bisa? Air, Bu. Tanah. Apa? Air. Batu. Tanah. Oke. Air, batu. Oke. Berarti intinya itu kalau abiotik itu apa? Mati, Bu. Unsur yang apa? Benda Mati, ya, bisa mati atau tidak hidup ya. Kemudian sekarang komponen biotik. Ada yang bisa menyebutkan tidak komponen biotik itu apa saja? Coba. Pohon. Pohon, ya di situ ada pohon ya Kun ya. Ya. Ada pohon, kemudian ada apa lagi? Burung. Kupu-kupu. Ada burung, ada kupu-kupu, pinter semuanya. Ada ikan, Bu. Itulah yang dimaksud. Ikan. Ya ada ikan ini ya, satu ini ya. Komponen biotik. Nah ini komponen biotik itu yang sifatnya hidup. Seperti itu ya. Nah ini itu saling berinteraksi baik faktor dengan biotik maupun faktor biotik dengan faktor abiotik itu. Nah ini yang sudah tadi kalian sebutkan ya, komponen ada kelembaban, ada pH tanah, intensitas cahaya dan seterusnya. Kemudian kita lanjut. Nah ini untuk komponen biotik tadi yang sudah kalian sebutkan ya, mereka juga punya fungsi masing-masing di dalam ekosistem. Ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi konsumen, dan ada juga yang menjadi pengurai. Apa yang menjadi produsen? Nah, tadi tumbuhan hijau. Jadi kalau di ekosistem harus ada ini produsen, ya, yaitu tumbuh-tumbuhan yang mau melakukan fotosintesis. Kemudian ada konsumen. Nah, ini konsumen itu adalah kelompok organisme yang tidak mampu melakukan fotosintesis. Di sini ada hewan dan manusia, baik hewan tingkat rendah maupun hewan tingkat tinggi. Semua hewan itu adalah konsumen. Dan yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Ini fungsinya adalah untuk mengurai semua makhluk hidup baik produsen maupun konsumen yang sudah mati kemudian dikurai agar kembali menjadi bahan yang sifatnya anorganik. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Dicontohkan salah satu hubungan antara biotik dengan biotik. Di sini ada jaring makanan. Ini jaring makanan ya. Bisa kalian lihat mulai dari produsen di sini. Siapa yang jadi produsen di situ? Coba. Ada yang tahu? Siapakah yang jadi produsen di situ? Fitoplankton. Oh, fitoplankton. Oke, kira-kira ini ekosistem di mana ya? Nah, ini ekosistem Air, Bu. manusianya juga ya. Perairan, oke. Tapi juga ada elangnya. Berarti ini kompleks. Ada orangnya. Nah, ini ada yang bisa menyebutkan konsumen tingkat satunya siapa? Dragonfly, Bu. Kemudian ada konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Biasanya konsumen tingkat 1 ditempati oleh herbivore. Kemudian seterusnya itu ditempati oleh karnivor. Nah, ini yang paling atas disebut sebagai konsumen di tingkat puncak, dimana di sini ini yang disebut sebagai jaring makanan itu ya, yang terdiri dari banyak makanan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum. Tuh coba Ibu mau ngecek ya jelasan materi yang sudah diberikan. Itu kalian Ibu minta untuk membuat tugasnya adalah melakukan rak ya,
melakukan praktikum di ladang singkong. Nanti tugas kalian adalah jalan-jalan ke sawah atau ke ladang singkong. Nanti tugas kalian adalah mengamati ada rantai makanan apa yang bisa kalian buat di sana, ya. Nanti kalian bisa mendownload LKPD-nya yang sudah di-share. Kalau memang tidak jelas atau kurang jelas, boleh didiskusikan di WA group. Nanti diskusi bersama dengan teman-teman dan gitu ya. Nah, ini Ibu contohkan ya. Ini Ibu punya apa ini? Punya apa ini? Ini daun singkong. Nanti yang kalian ambil sebagai praktikumnya itu adalah kalian hitung nomor 5 dari bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ambil 3 terakhir ya. 1, 2, 3. Jadi hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang diambil 3 dari hitungan 5 ke bawah. Ya, jadi yang diambil itu. Jadi diamati. Ini di dalam LKPD kalian sudah ada petunjuk praktikum di situ. Nanti silakan kalian lakukan langkah kerja sesuai dengan apa yang sudah ada di petunjuk praktikum itu. Nanti bisa ditanyakan di WA group kalau kurang jelas gitu ya. Nah, ini untuk pengambilan sampelnya, kalian ambil ladang singkong dengan 5 titik 1, 2, 3, 4, 5. Di mana tadi udah Ibu terangkan ya, jumlah daun yang diambil. Nanti kalian amati di bagian belakang itu ada tungaunya. Nah, coba sudah pernah lihat tungau di daun singkong apa belum? Nah, kalian lewat hari tadi belum pernah lihat. Sudah. Saya belum, Bu. Ya, nanti boleh diamati, jadi tahu nanti. Oh, kalau nggak ketemu berarti nyari-nyari tungau, Bu. Iya dong, tugas kalian nyari tungau. Nggak apa-apa, biar kenalan sama tungau ya. Satu kebun berarti saya kalau nggak ada ganti pohon berarti, Bu. Ya enggak kan jumlah pohonnya banyak gini. Satu pohon ya, satu-satu, Bu. Ya. Iya nanti. Yes, jadi iya jumlah daun yang diambil tidak hanya 1 pohon, tapi nanti kalian ambil 3 pohon per masing-masing titik sampel. Nanti dipelajari di LKPD-nya. Karena ini waktunya sudah mau habis ya, mau istirahat. Jadi nanti untuk diskusinya bisa dilanjutkan di akhir. Sekarang, apakah yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita diminta nyari tungau, Bu. Iya, betul. Nanti bikin jaring-jaring makanannya pakai tungau ya. Iya. Jadi kalian tugasnya nyari tungau. Nyari tungau ya. Oke, ada apa lagi kesimpulannya tadi? Ekosistem komponennya ada berapa? 2. Iya. Apa saja? Ada 2. Biotik sama biotiknya. Biotik dan abiotik. Oke, kemudian ada interaksi juga yang diwakili oleh jaring-jaring makanan. Nah, besok kalian salah satu tugasnya adalah membuat jaring-jaring makanan dari ekosistem ladang singkong. Masukkan tungau, cari tungau, nanti masukkan tungaunya ke dalam jaring-jaring makanan. Gitu ya. Kemudian jangan lupa ya, ini tugasnya 1 minggu dari sekarang. Setelah selesai mengerjakan LKPD-nya dan laporan praktikumnya, nanti jangan lupa isikan evaluasinya ya. Jadi evaluasinya itu nanti dikerjakan di seminggu setelah ini, berarti tanggal 20 Agustus kalian kerjakan evaluasinya. Itu yang sudah Ibu sharekan tadi. Kalian hanya punya 1 kesempatan untuk mengerjakan itu. Jadi tolong kejujurannya jangan di-share ke teman-temannya untuk evaluasi yang sudah evaluasi, gitu ya. Ya, oke. Ibu akan lihat nanti hasilnya. Baik, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, baik. Ya, Ibu rasa sudah cukup hari ini. Ibu mohon maaf ada segala kekurangan dan mohon maaf jika terlalu cepat dalam mengajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.